Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini. Saat ini kita akan membahas materi tentang gerak pada tumbuhan. Nah, seperti apa gerak pada tumbuhan? Mari kita bahas. Oke, gerak pada tumbuhan secara garis besar dibedakan menjadi tiga, yaitu ada gerak endonom, ada gerak higroskopis, dan yang ketiga ada gerak esionom. Mari kita bahas satu persatu mengenai gerak pada tumbuhan ini. Yang pertama, ada gerak endonom, adalah gerak pertumbuhan yang diakibatkan oleh rangsangan yang berasal dari tumbuhan itu sendiri. Ya, itu namanya adalah gerak endonom. Jadi asalnya atau rangsangannya dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contoh adalah gerak aliran sitoplasma pada tanaman air, Hydrilla verticillata ya. Verticillata. Seperti ini penampakannya ya. Gerakan sitoplasma yang sedang berputar mengelilingi inti sel. Ini inti sel ya. Oke, lanjut yang kedua yaitu ada gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak bagian tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air dalam sel tumbuhan sehingga menyebabkan penyusutan yang tidak merata pada bagian sel tumbuhan. Nah, ini untuk gerak higro, itu kan air ya, adalah perubahan kadar air ya. Contohnya adalah pecahnya kulit polong-polongan, pecahnya kulit buah polong-polongan yang sudah kering. Nah, seperti ini contoh dari gerak higroskopis. Nah, di sini adalah kacang-kacangan. Apabila kacang-kacangan itu kulitnya atau pembungkus bijinya ini sudah kering, maka dia akan pecah. Contoh berikutnya adalah ini ada petai Cina atau lomtoro. Buahnya ini kalau sudah kering dia akan letak ya, sehingga nanti bijinya bisa berjatuhan. Lanjut yang ketiga adalah gerak esionom. Nah, yang mungkin kalian bingung ada di sini ya, karena gerak esionom itu nanti dibedakan lagi menjadi tiga. Nah, apa sih gerak esionom itu? Gerak esionom adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan sekitar atau dari luar. Jadi dia yang disebabkan rangsangan dari luar. Nah, rangsangan dari luar itu sangat banyak. Bisa air, bisa cahaya, bisa gaya gravitasi, bisa zat kimia dan sebagainya. Ya. Nah, bagaimana cara membedakan? Cara membedakannya adalah gerak esionom dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada tropisme, yang kedua ada nasti, yang ketiga ada taksis. Ya. Oke, kita lihat perbedaan dari gerak tropisme, nasti, dan taksis. Nah, ketiganya ini sama-sama gerak esionom. Jadi, kalau kita lihat seperti ini, apa sih bedanya antara tropisme, nasti, dan taksis? Kita lihat, tropisme adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar atau lingkungan sekitar. Tapi, untuk yang tropisme itu, dia itu sifatnya tanamannya menuju. Ya, tanamannya menuju atau menjauhi rangsang ya. Jadi untuk tropisme itu menuju atau menjauhi rangsang. Kalau menuju berarti positif, kalau menjauhi berarti negatif ya. Terus kemudian perbedaannya dengan nasti. Nah, nasti itu apa? Nasti itu sama, dia termasuk gerak esionom. Nasti adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar atau lingkungan sekitar, tapi tidak menuju ke rangsangan tersebut. Ya, berarti nasti itu tidak menuju. Ya. Jadi di sini pengertiannya adalah tidak menuju. Ya. Jadi kalau tropisme itu menuju atau menjauhi rangsang. Kalau nasti tidak menuju ke sumber rangsang, ya, sumber rangsang. Nah, yang ketiga ada taksis. Ada tropisme, nasti, dan taksis. Yang ketiga, taksis adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan sekitar atau dari luar, tapi dia semuanya ikut berpindah. Ya. Jadi semuanya berpindah. Tubuh-tubuhan atau sebagian tubuh-tumbuhan itu pindah. Ya. Pindah karena rangsangan dari luar itu, ya. Ini berpindah.
Ini tadi menuju atau menjauhi rangsang. Yang nasti adalah tidak menuju sumber rangsang. Yang ketiga taksis adalah gerak pindah tempat. Ya, gerak pindah tempat sebagian atau seluruh tubuh tumbuhan. Ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Ingat, lihat ya, maaf. Tropisme di sini ada foto, nasti juga ada foto, taksis juga ada foto. Jadi kalau tropisme di sini ada foto, artinya foto tropisme. Di sini foto nasti, di sini ada foto taksis. Nah, foto itu apa? Foto itu adalah pengertiannya cahaya, ya. Cahaya. Di sini juga sama, cahaya. Di sini juga sama tentunya, cahaya. Cahaya, cahaya, cahaya. Kalau fototropisme berarti gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya dan menuju ke atau menjauhi rangsang cahaya tersebut. Kalau nasti, foto nasti apa pengertiannya? Pengertiannya adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya tetapi tidak menuju ke sumber rangsang cahaya tersebut. Ya. Nah, kalau taksis berarti dia berpindah karena adanya cahaya. Ya, berpindah karena adanya cahaya. Nah, contoh dari fototropisme itu adalah ketika kalian meletakkan tumbuhan di dalam kegelapan, maka lama-lama ujung dari pohon atau tanaman yang kamu tempatkan itu akan menuju ke sumber cahaya. Ya. Jadi kalau misalkan kamu taruh pot, kemudian kamu ini misalkan pot, kamu kasih tanaman, kemudian pot itu kamu balik misalkan begini jadinya, maka tumbuhan itu akan belok ke arah cahaya, ya, ke arah cahaya. Misalkan di sini cahayanya di atas ya. Atau misalkan di sini ada pot, kemudian kamu taruh di tempat yang gelap, ya kan? Di sini ada jendela, di sini ada cahaya ke sini. Nah, maka kecenderungan tanaman itu akan menuju ke sumber cahaya. Kalau yang seperti ini nanti beda lagi ya. Ini kalau seperti ini nanti kecenderungannya ada dua, gravitasi dengan cahaya ya. Oke, kita lanjut kita hapus dulu yang ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahamin. Berikutnya yang tikmo atau seismo itu artinya adalah sentuhan ya. Sentuhan. Ini juga sama sentuhan. Ini juga sama sentuhan. Jadi sentuhan dia menuju ke sentuhan tersebut ya. Menuju ke sentuhan itu. Yang ini tidak menuju ke sentuhan ya. Terus kemudian di sini ada geo. Geo itu artinya gravitasi ya. Gravitasi bumi ya, dia menuju atau menjauhi gravitasi. Nikti itu artinya adalah gelap atau terang ya, gelap atau terang. Nikti nasti berarti yang dipengaruhi oleh gelap atau terang. Kemudian galvano itu listrik. Berikutnya ada hidro itu artinya adalah air, berarti hidrotropisme itu yang dipengaruhi oleh air, menuju ke air atau menjauhi air ya, bisa. Kalau menuju berarti positif, kalau menjauhi negatif ya. Kompleks itu lebih dari satu, nah ini lebih dari satu rangsang ya. Kompleks itu lebih dari satu rangsang. Nasti kompleks lebih dari satu rangsang. Termo artinya adalah suhu. Nah, ini artinya adalah suhu. Listriknya. Berarti di sini adalah suhu juga. Sini suhu. Ini juga suhu. Nah, seperti itu cara membedakan antara tropisme, nasti, dan taksis. Bedanya tadi kalau misalkan ada contoh gini ya. Contohnya adalah daun putri malu. Ketika disentuh, dia akan kalau daun putri malu dia akan menguncup ya daunnya. Nah, itu termasuk gerak apa?
kalau putri malu itu mendekati sentuhan atau tidak? Tidak, ya kan? Dia kalau kita sentuh tidak mendekati tangan kita. Berarti dia termasuk contoh gerak apa? Contoh gerak tikmo atau seismonasti, karena dia tidak mendekati atau menuju sumber rangsang, ya. Kalau misal ada contoh gerak akar yang menuju sumber air misalkan. Menuju sumber air itu tadi apa? Hidro, ya. Berarti dia mendekati kan ini, menuju atau menjauhi ya rangsang. Berarti dia contoh gerak hidrotropisme, ya. Oke, seperti itu pembahasan dari gerak pada tumbuhan. Mudah-mudahan kalian paham. Jika belum paham, silahkan disimak kembali. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Silahkan di-share. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.